Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah ba'du. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu terkait buku 2 OJK yang terkait perbankan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Hafifah, yang kedua Mas Adam, yang ketiga saya sendiri. Mungkin untuk yang pertama buat Mbak Afifa dipersilakan. Oke, makasih Muslim. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas itu oleh diri saya itu adalah tentang perbankan. Bab 1, landasan teori terkait perbankan, dan bab 2 tentang sejarah perbankan oleh Adam, dan bab 3 tentang beberapa jenis usaha bank itu oleh Muslim. Terus terakhir itu dijelaskan oleh saya juga, yaitu fungsi bank di Indonesia. Next. Apa sih bank itu? Bank adalah suatu lembaga perantara keuangan financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak yang memerlukan dana, deficit of funds. Nah, menurut UU nomor 10 tahun 1998, bank merupakan lembaga perantara keuangan di mana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau tabungan atau deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, selain itu, selain bank menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran, bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, terus jasa pembayaran, jasa penampungan, pembayaran tagihan, jasa penitipan barang berharga, kayak di deposito box gitu, kayak buat menjaga surat-surat berharga gitu. Dan bank ini tuh punya peranan penting di Indonesia atau di suatu negara. Jasa yang diberikan bank itu menghasilkan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif, dan efisien. Jadi sangat berperan penting banget. Nah, seluruh aktivitas bank tersebut akan memberikan pendapatan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Sumber pendapatan terbesar bank pada umumnya berupa selisih bunga bersih antara bunga kredit dengan biaya jasa-jasa perbankan. Majunya perbankan di negara akan berkontribusi pendapatan yang berasal dari fee jasa-jasa perbankan semakin besar. Nah, di bawah ini ada fungsi-fungsi bank nih. Bank itu ada yang untuk menghimpun dana, itu nanti contohnya ke bunga simpanan, terus dia akan mendapatkan spread-based. Nah, terus habis itu bank juga menyalurkan dana, contohnya kayak bunga pinjaman atau kredit. Nah, bank akan mendapatkan spread based juga. Terus ada jasa-jasa lainnya nih, seperti biaya-biaya, dia akan mendapatkan fee based. Tuh. Next-nya. Bank sebagai pelaksana intermediasi. Intermediasi keuangan itu adalah proses kegiatan pengalihan dana dari penabung ultimate lenders kepada peminjam ultimate borrowers. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit, dan di sisi lain lembaga keuangan tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, perjanjian kredit, dan lain-lain. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder itu giro, tabungan, deposito berjangka, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada peran yang strategis dalam proses intermediasi, contohnya pengalihan aset, likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, realokasi pendapatan, terus ada transaksi. Nah, jadi perbankan itu kan mempunyai peran penting banget kan dalam sistem keuangan, karena saat ini tuh perusahaan-perusahaan juga lebih kepada perbankan untuk menyimpan uangnya gitu loh. Jadi lebih menginvestasikan dananya ke perbankan seperti tabungan, deposito, giro. Jarang banget ada yang investasi, mungkin karena masih belum paham. Terus next-nya ada peran bank sebagai agen pembangunan. Nah, terdapat 3 peran nih. Pertama tuh supaya masyarakat tuh mempunyai harapan. Pertama, lembaga kepercayaan, agen pembangunan negara, sama pemberi layanan. Selanjutnya,
kelembagaan perbankan dan suku bunga. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas, baik itu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga, dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas, yaitu dunia usaha seperti pemerintah, rumah tangga. Nah, pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan selalu terkait dengan suku bunga nih. Suku bunga itu mempengaruhi keputusan ekonomi seseorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya di rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha, apakah akan melakukan investasi pada proyek baru, perluasan kapasitas, atau menundanya. Jadi ketika suku bunga tinggi, orang biasanya akan lebih suka menyimpan uang mereka di bank karena ia akan mendapatkan bunga tinggi. Nah, sedangkan ketika suku bunganya itu rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka yang ada di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis bunga bank ya, ada bunga kupon, bunga sederhana, add-on rates of interest, media diskon, sama compound interest. Jenis bunga metode pembebanan. Di sini ada beberapa jenis bunga metode pembebanan. Itu tuh metodenya tuh berbeda-beda, akan mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jadi pertama itu ada flat rate, itu bunga merata. Jadi bunga itu sesuai. Jumlah bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari jumlah pokok dari awal pinjaman. Jadi kalau misalnya dari awal udah ditetapin 5% bunganya, berarti itu sampai akhir bulan dia tetap bunganya 5%. Terus ada sliding rate, bunga menurun. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan itu sama. Terus ada annuity rate atau bunga anuitas. Jadi di mana besar bunga yang dibebankan pada setiap angsuran kredit bulanan dihitung secara matematis sehingga total angsuran setiap bulan nilainya selalu sama dan beban bunganya juga sama. Floating rate atau bunga mengambang membebankan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari suku bunga pasar pada bulan tersebut. Dihitung dari sisa pinjaman setiap bulan. Jadi kalau di pasar bunganya itu lagi 5%, ya berarti dia kena bunga 5%. Kalau ada 6%, dia kena bunga 6%. Next-nya itu penentuan suku bunga pasar. Jadi pada dasarnya faktor penentu suku bunga pasar menurut Edward dan Kahn tahun 1985 ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi pendapatan nasional, JUB, dan tingkat inflasi yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternal merupakan penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai tukar valuta asing yang diharapkan. Nah, dalam teori klasik, tingkat bunga adalah salah satu indikator yang dapat memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Semakin tinggi bunga, semakin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan. Nah, pada prinsipnya tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada motif memegang uang menurut Keynes. Ada motif transaksi. Nah, motif transaksi ini kan pasti kita kalau bekerja itu ingin mendapatkan uang. Uang itu pasti buat dibelanjakan untuk kebutuhannya. Terus ada motif berjaga-jaga, yaitu seperti mengantisipasi kalau kita terjadi suatu kendala, jadi kita harus memegang uang. Ada motif spekulasi, yaitu seseorang berusaha memiliki sejumlah uang yang lebih banyak. Karena memiliki uang yang cukup banyak, seseorang dapat melakukan transaksi yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi berjaga-jaga juga dia. Terus di sini ada fungsi tingkat bunga, ada membantu mengaliri tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Terus juga ada merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Ada mendistribusikan kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Terus tingkat sehubungan dengan kenyataan tersebut dapat dibedakan antara tingkat bunga real dan tingkat bunga nominal pasar untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh antisipasi harga. Jadi tingkat bunga real itu adalah keseimbangan ditentukan melalui kedua model tersebut di atas.
di mana para pelaku pasar beranggapan tidak ada perubahan harga di masa yang akan datang. Tingkat bunga yang benar-benar diamati dalam sistem keuangan dan sama dengan tingkat bunga real plus penyesuaian mengingat kenyataannya para pemain di pasar mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang. Ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga bank, ada kebutuhan dana, persaingan, kebijakan lembaga negara seperti OJK dan LPS, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas agunan, reputasi perusahaan, dan hubungan baik. Nah, ini ada BI Rate dan BI 7-Day Reserve Repo Rate. Nah, BI Rate ini adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Nah, tapi sejak 19 Agustus ini, 2016, BI mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-Day Reserve Repo Rate menggantikan BI Rate. Padahal BI Rate ini juga berdampak langsung pada perubahan suku bunga simpanan dan kemudian diikuti oleh perubahan bunga kredit. Nah, apa sih BI 7 Rate itu? Jadi BI 7-Day itu adalah suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Nah, 7-Day ini tuh adalah perubahannya tuh kayak menggunakan kebijakan moneternya yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Nah, ini ada SBDK atau suku bunga dasar kredit. Jadi Bank Indonesia itu SBDK ini tuh pada dasarnya merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai acuan bagi bank dalam penentuan suku bunga kepada nasabah. Jadi ini dikeluarkan oleh BI mengenai peraturan kewajiban bank-bank untuk melakukan publikasi SBDK. Jadi masyarakat itu dapat melihatnya. Nah, SBDK ini tuh juga transparansi untuk meningkatkan good governance atau kayak buat pemerintah itu lebih baik gitu, sarana untuk meningkatkan efisiensi, mendorong kompetisi yang sehat dalam industri perbankan. Terus juga di sini ada membantu mengurangi asimetri informasi antara debitur dengan bank mengenai penetapan suku bunga. Banyak banget, jadi ada kebebasan dalam memilih bank yang akan menjadi krediturnya, jadi banyak banget fungsi SBDK. Nah, setelah sekian dari saya, penjelasan dari bab 1, sekarang masuk ke bab 2 tentang sejarah perbankan yang akan dijelaskan oleh Adam. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank. Asal mula dari kegiatan bank di dunia itu, yaitu asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah bank, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu. Mungkin penukaran yang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Dalam sejarah bank itu sendiri pun ada beberapa tahap dalam proses pembentukan bank itu sendiri. Yaitu pada tahap pertama, prastadium atau embrional. Pada tingkat ini muncul penitipan uang di kuil bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman untuk menghindari resiko pencurian atau perampokan. Sebagai contoh, terjadi peminjaman oleh penjaga kuil yang bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bunga, tetapi semata-mata untuk menolong. Nah, pada tahap pertama itu sendiri, bank itu pada embrional pada tahap pertama ini, pada tingkat pertama ini, pada zaman-zaman dahulu itu, bank itu sebagai tempat penyimpanan atau sebagai tempat aman untuk menjaga harta-harta agar tidak dirampok oleh pencuri atau orang yang ingin melakukan kejahatan. Nah, pada tahap kedua, penerimaan dan pemberian kredit usaha bank yang menonjol pada zaman Babilonia kuno adalah IGB Bank dan berkembang pesat pada abad ke-6 Masehi. Pada
abad ke-6 sebelum Masehi, bank ini bukan saja melakukan jual beli mata uang, tapi juga menerima simpanan dan memberikan kredit dengan motif mencari untung. Usaha ini kemudian lebih berkembang di Yunani. Kuil-kuil di Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi juga melakukan fungsi seperti yang terjadi di Babilonia. Akan tetapi kedudukan kuil-kuil segera terdesak oleh badan-badan yang dikuasai oleh negara dan usaha swasta. Terus pada tahap ketiga adalah munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Kemajuan perdagangan menimbulkan perkembangan baru dalam alat pembayaran, yaitu berupa wesel. Walaupun belum dapat dipindah tangankan, bank juga berfungsi sebagai clearing house. Kemajuan yang sangat menonjol adalah lahirnya jenis simpanan giro dan pembayaran dan pemindah bukuan. Pada tahap ketiga dan kedua ini mulailah muncul berupa usaha-usaha kredit atau motif mencari untung di bank. Tidak hanya sebagai simpan pinjam saja, tetapi bank juga perlu untuk mencari untung agar pemasukan yang ada di bank dan bisa menjalankan ekonomi pada daerah pada zaman-zaman dahulu. Serta munculnya giro dan wesel itu terjadi pada tahap ketiga, dan itulah mulai lahirnya giro dan wesel pada tahap ketiga tersebut. Dalam tahap keempat terdapat dua kejadian penting. Yang pertama adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith, banker. Kedua, lahirnya bank sentral dan bank-bank lainnya, antara lain di Prancis dan pada tahun 1716 berdiri di Pangue General yang merupakan bank deposito dan berhak mengeluarkan uang kertas bank. Akan tetapi pada tahun 1800 digantikan oleh Bank Giu Royale dan digantikan lagi pada tahun 1800 dengan nama Banque de France karena inflasi. Pada tahap keempat ini mata uang dari logam itu digantikan dengan uang kertas, dan disitulah lahirnya bank sentral yang berfungsi sebagai pembentukan uang kertas yang kita kenal sebagai tempat produksinya uang kertas yang seperti kita kenal seperti saat ini. Lanjut, Pak. Internasional, yaitu perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valencia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Kegiatan perbankan mulai berperan penting dalam menciptakan sistem dan berbagai fasilitas untuk melayani pedagang valuta asing dengan cepat. Namun pada perkembangannya, bank yang pertama kali menawarkan jasa sebagai fasilitas dan sebagaimana layaknya bank pada zaman sekarang adalah Bank Barcelona di Spanyol yang dibangun pada tahun 1401. Bank ini menawarkan jasa simpan penukar mata uang dan kredit. Bahkan bank ini yang pertama kali memperkenalkan sistem cek yang kita kenal saat ini. Nah, pada era tersebut, pada 1401 itu, Bank Barcelona merupakan induk atau ibu dari
jasa simpanan atau penukar mata uang yang bisa kita rasakan saat ini, yaitu lahirnya jasa simpanan dan penukaran mata uang dan kredit itu lahirnya dari Bank Barcelona, Spanyol. Lanjut. Sejarah bank di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Javas Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul di Netherlands, Indies Escomto, Maatschappij pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank ada di antara yang lain De Javas, De Postbank, Hoop en Park, De Algemene Volks, Credit Bank, Nederland Handels Maatschappij, National Handelsbank, De Escomto Bank, Netherlands Indies Handelsbank. Yaitu sejarah perbankan di Indonesia lahir itu pada zaman penjajahan Belanda atau bisa disebut sebagai penjajahan Hindia Belanda. Lahirnya penjajahan lahirnya bank-bank di Indonesia itu didirikannya pada zaman penjajahan, yaitu dibuat oleh Belanda itu sendiri. Lanjut, di samping itu terdapat pula bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain The Netherlands Indies Park and Deposito Bank, Bank Nasional Indonesia, Bank Ambon Saudagar, Bank Bumi, The Carter Bank of India, Australia and China, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, the Yokohama Spaces Bank, the Matsui Bank, the Bank of China, Batavia Bank, International Banking Corporation, yang menjadi cikal bakal Citibank di Indonesia. Setelah didirikannya bank di Indonesia yang dibentuk oleh Hindia Belanda, barulah orang Indonesia melanjutkan atau membentuk bank-bank di Indonesia itu sendiri. Dan juga banyak bank-bank dari negara orang asing juga yang membuat bank di Indonesia sebab Indonesia merupakan jalur perdagangan. Lanjut. Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia pertama maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain The Netherlands Indies Park and Deposito Bank, saat ini Bank OCBC NISP, didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan Bank BNI 46. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Algemene Volks Credit Bank atau Xiaomin Binco. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur. Tahun 1941 di Solo. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian menjadi Bank Amerta. Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Bank Dagang Indonesia di Samarinda tahun 1950. Kemudian merger dengan Bank Pasifik Bank Timur di Semarang, berganti nama menjadi Bank Gemari yang selanjutnya merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA tahun
1949. Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk Bank Indonesia berupa Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah atau BPRS. Lanjut. Bank Pemerintah. Pada 5 Juli 1964 atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan dalam rangka menunjang pembangunan semesta berencana pada tahun 1965. Pemerintah mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Yusuf Muda dalam yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan moto bank berjuang di bawah pimpinan besar revolusi. Nama Bank Negara Indonesia atau disebut sebagai BNI sebagai bank tunggal diusulkan oleh Yusuf Muda dalam sendiri. Namun pada saat itu pula terjadinya perang antara Belanda dan Indonesia lagi karena pada saat itu Belanda datang ke Indonesia. Namun pada saat itu pula bank-bank di Belanda dihidupkan lagi. Pada saat penjajahan Jepang, pada saat itu bank-bank di Indonesia yang didirikan oleh Belanda itu ditutup oleh Jepang. Namun saat Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu Jepang kembali lagi dan membentuk bank itu sendiri. Namun perluasan bank itu tidak mencapai seluruh Indonesia karena BNI masih berdiri sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, pada saat itu, saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun Belanda itu tidak mengakui Bank BNI sebagai Bank Sentral Indonesia dan diakuinya Bank Sentral Indonesia itu didirikan oleh Belanda. Dan pada saat itu pula saat Indonesia sudah mandiri, barulah dibentuknya Bank Indonesia. Lanjut. Berikut adalah penjelasan secara singkat sejarah bank milik pemerintah, yaitu Bank Sentral. Ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, BI itu didirikan di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang kemudian ditegaskan lagi dengan UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari Javas Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. Nah, Bank Sentral ini merupakan bentukan dari Bank Belanda yang diakui oleh Belanda saat mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun saat Indonesia mandiri, saat itu pula Bank Indonesia berdiri. Nah, lanjut pada Bank Indonesia atau Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Algemene Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau disebut sebagai BNI. Unit 2 yang bergerak di bidang rural atau ekspor impor eksim. Selanjutnya dipisahkan lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 yang membidangi rural. Nomor 2 itu Bank Ekspor Impor Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 yang membidangi eksim. Lanjut yang ketiga, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI 46. Bank ini menjalani BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46.
Lanjut. Bank Dagang Negara atau BDN. Bank BDN ini berasal dari Ekskomto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP nomor 13 tahun 1960. Namun PP ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang nomor 18 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. Yang kelima itu Bank Bumi Daya, BPD. Semula berasal dari Netherlands, Indisch Handelsbank. Kemudian menjadi Nationale Handelsbank. Kemudian bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 yang berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Bank Pembangunan Daerah, BPD. Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 1962. Yang ketujuh itu Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN berasal dari Depos Parbank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1968. Lanjut. Nyatanya itu Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya, BBD, Bank Dagang Negara, BDN, dan Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, dengan Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Yang kelima lanjut BPR, Bank Pengkreditan Rakyat di Indonesia, dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat, BKR, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Pengkreditan rakyat tersebut dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat atau disebut sebagai rentenir yang membebankan dengan bunga sangat tinggi. Tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu Badan Kredit Desa atau disebut sebagai BKD yang terdapat di Pulau Jawa, Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaannya, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Pengkreditan Rakyat dengan nama-nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP) sepanjang periode 1950 sampai 1970. Berdiri beberapa lembaga keuangan yang yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Muslim Effendi. Oke, terima kasih Mas Adam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tiga, yaitu tentang jenis usaha bank. Oke, di mana jenis usaha bank memahami berbagai istilah yang menjelaskan tentang jenis bank dari berbagai aspek seperti fungsi, kepemilikan, cakupan usaha, dan adanya jenis bank tersebut. Juga merupakan pencerminan evolusi sejarah perbankan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan zaman. Dan kegiatan usaha perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mengangkat pemertaan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang banyak. Dan juga bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menjadikan jasa-jasa keuangan baik kepada investor maupun kepada yang berkurangan dana. Next. Selanjutnya, ini jenis bank berdasarkan fungsi.
Di sini ada 3 jenis bank dan pengertiannya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Dan di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ada bank umum, yaitu menurut peraturan Desa nomor 97 BPBI nomor tahun 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu ada bank perkreditan rakyat, yaitu bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Demikian, saat ini juga Indonesia terdapat 3 macam bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Next. Nah, dan berikutnya jenis-jenis berdasarkan kepemilikan. Di sini ada 3 juga. Yang pertama, bank pemerintah, yaitu bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Saat ini kepemilikan pemerintah pada bank koordinasikan oleh Menteri Negara BUMN. Contohnya Bank Rakyat Indonesia yaitu BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia yaitu BNI, dan Bank Tabungan Negara yaitu BTN. Selain itu juga ada bank memiliki pemerintahan daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi, contohnya Bank DKI, Bank Jabar, Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua. Yang kedua, bank memiliki swasta nasional, yaitu bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendirinya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagiannya keuntungan untuk pihak swasta. Contohnya, bank memiliki swasta nasional antara lain Bank Sentral Asia, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, dan Bank Sahabat Purna, dan Bank BTPN. Yang ketiga, bank pemilikan asing, yaitu bank kepemilikan asing adalah bank yang sebagaimana kita tahu seluruh kepemilikan sahamnya itu dikuasai oleh pihak asing, dikarenakan pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atau bank tersebut. Yang kedua, bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh negara asing atau dalam hukum asing sebesar 50% atau lebih, contohnya Bank DBS Indonesia. Next. Selanjutnya, jenis-jenis bank berdasarkan status. Di sini ada 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama, bank devisa yaitu adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, bank non devisa, yaitu adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya dengan devisa. Jadi bank non devisa ini hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batasan negara dan dalam mata uang rupiah. Itu. Next. Terkait jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, yaitu bank konvensional. Bank konvensional itu adalah bank yang dalam operasionalnya itu menerapkan metode bunga. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dana mereka. Metode bunga merupakan metode yang sudah ada sejak lama
karena metode bunga itu sudah ada terlebih dahulu. Sedangkan Bank Syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 19. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah itu di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990-an. Falsafah misalnya itu Bank Syariah yang menjadi seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh mungkin. Nah, jadi kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling mengingatkan produktivitas kegiatan dalam hal tertentu dan penentuannya produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal yang disebut musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang disebut murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan yang disebut ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut ijarah wa iktina. Jadi yang kita harus ingatkan bahwasanya bank syariah ini mengharamkan pengguna harga produknya dengan bunga tertentu, dan bagi bank syariah itu bunga adalah riba, jadi hukumnya haram. Next. Nah, terkait perbankan universal dan perbankan spesialis. Yang pertama, perbankan universal atau universal banking. Sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan perbankan universal apabila ruang lingkup kegiatan usaha dari berbagai jenis produk layanan yang lengkap sampai kepada tingkat produk dan layanan yang kompleks. Misalnya investment banking, artinya bank yang menjalankan perbankan universal menjalankan kegiatan usaha sebagai perbankan komersial atau commercial banking secara penuh dan seluruh kebutuhan nasabah yang terkait dengan produk dan jasa perbankan tersedia pada bank tersebut. Yang kedua, ada perbankan spesialis atau spesialis banking, yaitu sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang dijalankan perbankan spesialis jika bank tersebut hanya menjalankan kegiatan perbankan dengan berfokus pada produk atau jasa yang terbatas atau target pasar yang sangat spesifik, seperti bank yang mengkhususkan usaha untuk melayani sektor pertanian, bank yang mengkhususkan pada penyediaan produk dan jasa untuk mendukung pengambilan ekspor impor, dan bank yang mengkhususkan pada penyediaan kredit kepemilikan rumah. Next. Nah, berikutnya terkait layanan perbankan digital e-banking, yaitu layanan perbankan digital e-banking adalah layanan perbankan yang mengedepankan sistem elektronik dan sering disebut sebagai e-banking. Namun e-banking selalu dikaitkan dengan istilah internet banking, di mana nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan WhatsApp milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Jadi penyelenggaraan internet itu banking ini merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah bahkan yang menginginkan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat 24 jam 7 hari dan dapat diakses di mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, laptop, dan notebook dan sebagainya. Jadi lebih gampang lah gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir terkait layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai. Laku pandai adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan keuangan di luar kantor-kantor, cabang,
bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efisien dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Hal ini berbeda dengan perbankan digital yang target nasabahnya itu adalah nasabah yang sudah memiliki pengetahuan memadai dan secara tingkat ekonominya yang juga lebih baik. Oke. Oke, terkait bab 4 yang fungsi Bank di Indonesia akan diteruskan oleh Mbak Afifah. Terima kasih. Oke, makasih Muslim. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 4 fungsi bank di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi Bank Indonesia itu adalah menghimpun dana simpanan masyarakat. Nah, itu tuh sebenarnya paling umum itu tuh yang menghimpun itu di bank umum untuk menghimpun dana simpanan. Terus itu sebagai penyaluran dana atau pemberi kredit, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, pemberian jasa-jasa lainnya terus habis itu dalam penciptaan uang, bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Jadi clearing itu ya semacam cek juga, semirip-mirip gitu. Nah, terus selanjutnya, bank itu juga berfungsi sebagai peduli bencana, karena bank-bank di Indonesia itu tidak hanya fokus pada transaksi keuangan saja, tetapi dengan jika ada bencana, bank itu turun ke tempat gitu. Contohnya seperti mengirimkan sembako, pakaian, dan kebutuhan balita dan wanita. Jadi ini tuh untuk nasabah yang terkena bencana dan memiliki pinjaman di bank, beberapa bank bahkan menerapkan kebijakan tersendiri untuk memberikan keringanan kepada nasabah. Antara lain tuh seperti melakukan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang waktu pelunasan pinjaman, pemotongan harga, bahkan dengan memberikan penghapusan utang. Jadi di sini tuh hal ini tidak hanya peduli kepada bisnis semata, namun bank juga peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh nasabahnya. Tuh. Nah, sekian dari saya dengan bab 4. Pokoknya sekian, terima kasih. Ini penutupan dari kelompok 3 akan saya serahkan kepada Muslim. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kelompok 3 sudah menyelesaikan hasil diskusinya dan penyampaian. Ada beberapa dari Mbak Afifah dan buat teman-teman yang lain gimana? Iya. Cukup ya? Sama. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukron. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.